Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rara Maharani dari kelas manajemen 22B dengan NPM 224111069. Di sini saya akan membacakan materi mengenai konsep sistem informasi untuk mata kuliah sistem informasi manajemen. Yang pertama mengenai pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi atau SI adalah suatu kombinasi antara teknologi informasi dan aktivitas yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen dalam organisasi. Sistem ini membantu pengelolaan, penyimpanan, dan distribusi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua ada komponen sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berkaitan, yaitu hardware. Yang pertama, hardware, perangkat keras, fisik komputer seperti CPU, monitor, printer, dan perangkat penyimpanan. Yang kedua ada software, perangkat lunak, program aplikasi yang mengontrol perangkat keras seperti sistem operasi dan perangkat lunak khusus. Yang ketiga ada data, kumpulan fakta atau angka yang diolah untuk menghasilkan informasi yang berguna. Yang keempat ada manusia, orang yang menggunakan sistem informasi baik sebagai pengguna akhir maupun sebagai pengembang. Yang kelima ada prosedur, tata cara atau aturan yang mengatur pengguna sistem informasi. Dan yang terakhir ada jaringan, koneksi antar komputer yang memungkinkan pertukaran data dan informasi. Selanjutnya yang ketiga, fungsi sistem informasi. Sistem informasi memiliki beberapa fungsi utama dalam organisasi. Yang pertama itu ada pengumpulan data, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang kedua ada penyimpanan data, menyimpan data dalam format yang terstruktur dan mudah diakses. Yang ketiga pengelolaan data, memproses data menjadi informasi yang bermakna dan berguna untuk pengambilan keputusan. Yang keempat ada distribusi informasi, mengirimkan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan. Yang kelima ada kontrol dan monitoring, memantau dan mengendalikan operasi organisasi berdasarkan informasi yang dihasilkan. Selanjutnya yang keempat, jenis-jenis sistem informasi. Sistem informasi manajemen atau SIM berfokus pada pengelolaan data yang diperlukan untuk memanajemen operasional dalam organisasi. Selanjutnya ada sistem informasi eksekutif atau SIA, dirancang untuk membantu perencanaan strategis dan mengambil keputusan. Kemudian ada sistem pendukung keputusan atau SPK, membantu manajer dalam membuat keputusan berdasarkan data analisis dan model keputusan. Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi atau SIA, mengelola data keuangan dan transaksi akuntansi organisasi. Dan yang terakhir ada sistem otomasi kantor, mengelola informasi administratif seperti pengelolaan dokumen, komunikasi elektronik, dan penjadwalan. Kemudian yang kelima mengenai manfaat sistem informasi. Beberapa manfaat penerapan sistem informasi dalam organisasi adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Proses bisnis dapat berjalan lebih cepat dan akurat dengan bantuan sistem otomasi. Yang kedua ada mempercepat pengambilan keputusan. Informasi yang akurat dan terkini mempermudah pengambilan keputusan. Yang ketiga ada mendukung inovasi dan pengembangan. Sistem informasi dapat membantu perusahaan dalam menciptakan produk atau layanan baru melalui analisis tren pasar. Yang keempat, ada meningkatkan pelayanan pelanggan, mempermudah interaksi dengan pelanggan melalui platform digital. Kemudian nomor 6, tantangan dalam implementasi sistem informasi. Biaya implementasi. Penerapan teknologi informasi sering kali membutuhkan investasi yang besar. Kemudian ada keamanan informasi. Sistem yang terhubung ke internet rentan terhadap serangan cyber. Yang selanjutnya ada resistensi dari pengguna. Pengguna mungkin enggan menerima perubahan dalam proses bisnis. Selanjutnya yang terakhir ada pemeliharaan sistem. Sistem informasi memerlukan pemeliharaan secara berkala agar tetap berfungsi secara optimal. Selanjutnya yang terakhir, nomor 7, tren sistem informasi modern
atau cloud computing, yaitu pemanfaatan teknologi awan untuk menyimpan dan mengakses data melalui internet. Yang selanjutnya ada big data, pengelolaan data dalam jumlah besar dan beragam yang dianalisis untuk memperoleh wawasan bisnis. Dan yang selanjutnya ada artificial intelligence atau AI, penggunaan AI untuk mengotomasi proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada Internet of Things atau IoT, koneksi antara perangkat fisik yang terintegrasi melalui internet untuk saling bertukar data. Kesimpulannya yaitu sistem informasi menjadi elemen vital dalam pengelolaan organisasi modern. Dengan penerapan yang tepat, sistem informasi yang meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing organisasi di era digital. Tantangan seperti keamanan dan biaya harus diantisipasi dengan perencanaan yang matang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.